kenapa sih lu lahir di Indonesia? Ya. Kenapa Tuhan milih lu terlahir di Indonesia gitu? Kenapa kita nggak terlahir di negara lain? Salam politik cerdas, salam politik sehat. Selamat datang di KPI Talk. KPI Talk merupakan program pra-launching klinik politik Indonesia yang mana kita akan membicarakan seputar perpolitikan di Indonesia bahkan luar negeri. Tidak hanya membicarakan secara deskripsi tetapi juga ikut membedah dan berikan solusi yang terbaik untuk masa depan bangsa yang terbaik. Hari ini kita menyambangi tamu istimewa kita semua, narasumber yang luar biasa. Beliau dulunya adalah mantan aktivis mahasiswa yang sekarang sibuk menjadi pejabat publik di KPU Kota Jakarta Selatan. Bang Fahmi Zikrila, Komisioner KPU Jakarta Selatan. Terima kasih Bang telah menyempatkan waktu. Sama-sama Bang Sultan. Gimana kabarnya Bro Sultan? Alhamdulillah sehat Bang. Abang gimana Bang, lagi sibuk apa Bang sekarang? Ya, karena di DKI sedang tidak ada tahapan pemilu, jadi saat ini lebih banyak disebutkan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu setiap bulan kita selalu memutakhirkan data pemilih, karena kita tahu data pemilih ini salah satu hal yang paling banyak menjadi perdebatan pada saat pemilu mengenai data pemilih, sehingga KPU saat ini sedang fokus melakukan pemutakhiran data pemilih, kemudian juga melakukan pendidikan pemilih, sosialisasi kepada masyarakat. Saya kira itu yang hari ini kita lakukan di KPU. Luar biasa Bang. Kayaknya kita lihat KPU Kota Jakarta Selatan meskipun tidak ada aktivitas di DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, tetapi masih melakukan pendidikan pemilih dan juga pemutakhiran data pemilih ya Bang? Ya, betul. Oke nih Bang, sebagai mantan aktivis Bang, aktivis mahasiswa dulu yang pernah berjuang dalam proses demokrasi pada masanya. Demokrasi menurut Abang itu apa sih Bang? Dan seberapa penting demokrasi itu menurut Abang? Ya, saya kira pertama bicara soal mantan aktivis, bagi saya tidak ada yang dibanggakan ya dari mantan aktivis itu. Tapi pengalaman di masa-masa mahasiswa mengajarkan pada saya bahwa timbul pertanyaan besar. Pernah nggak kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa sih lu lahir di Indonesia? Ya, kenapa Tuhan milih lu terlahir di Indonesia gitu? Kenapa kita nggak terlahir di negara lain? Gitu? Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan sumber daya alam yang barangkali semuanya ada di sini, ya kan? Terus kita dipilih untuk terlahir di Indonesia. Kenapa kita lahir di sini gitu? Itu kan jadi pertanyaan besar ya, yang kaitannya dengan pertanyaan Bro Sultan tadi, bahwa kita bersyukur karena terlahir di Indonesia dengan sistem demokrasi yang ada. Nggak kebayang kalau kita lahir di Korea Utara yang nggak bisa mengkritik pemerintah, yang tidak bebas ya kan melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yang kita nggak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah. Maka disitulah pentingnya demokrasi. Ya. Demokrasi hari ini yang sudah kita jalankan ya adalah amanah dari para founding fathers kita pada waktu itu, ya kan? Yang memilih jalan demokrasi, bukan jalan monarki, kerajaan, bukan juga jalan komunisme dan lain sebagainya, tetapi kita memilih jalur demokrasi, jalan demokrasi untuk kemudian menjalankan sistem pemerintahan yang ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi demokrasi bagi Indonesia itu adalah sebuah bisa dikatakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan untuk Indonesia. Maka
demokrasi ini mesti dirawat, mesti dijaga, mesti terus diperjuangkan agar kebebasan masyarakat menyatakan berpendapat, kebebasan masyarakat untuk berorganisasi, kebebasan masyarakat untuk beraktivitas itu dijamin oleh undang-undang, dan kita mesti terus mengembangkannya agar Indonesia bisa lebih baik dan lebih maju ke depannya. Saya kira itu. Ya Bang, tadi Abang sempat singgung bahwa demokrasi di Indonesia ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita patut mensyukuri apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan mensyukuri itu biasanya bentuknya adalah bisa berupa mindset atau argumentasi dalam demokrasi. Nah, mindset mahasiswa dan khususnya pemuda sebagai agen perubahan atau social control di zaman Abang, mungkin di zaman saya juga agak beda. Mungkin ada gak sih Bang perubahan yang signifikan atau sama atau seperti apa Bang kira-kira? Ya, saya kira sekarang zamannya udah zaman media sosial ya. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter, ada media YouTube juga. Teman-teman bisa lebih banyak mengekspresikan kegelisahan, bisa lebih banyak melampiaskan barangkali kekesalannya terhadap kebijakan pemerintah, bisa memanfaatkan jalur-jalur itu. Tidak melulu misalkan turun ke jalan, tidak selalu turun demonstrasi, tapi demonstrasi itu menjadi salah satu bagian ya dari menyampaikan pendapat. Tetapi saat ini media-media sosial tadi yang saya sebutkan bisa menjadi efektif juga untuk menyatakan atau mengontrol media sosial kontrol tadi, ya kan? Sehingga kebijakan-kebijakan yang memang dianggap tidak pro terhadap masyarakat, kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap merugikan bagi masyarakat, itu bisa disampaikan melalui saluran media-media tadi gitu. Jadi demokrasi sebetulnya adalah partisipasi, ya kan? Tidak bisa dikatakan sebuah demokrasi kalau tidak ada partisipasi. Apa bentuk partisipasinya? Salah satunya adalah diskusi, demonstrasi, kolaborasi, dan itu masyarakat perlu mengisi saluran-saluran itu. Iya, kita lihat juga mahasiswa-mahasiswa sekarang, pemuda khususnya, bahkan generasi Z itu di bawah 2000-an udah awareness Bang dengan politik, udah sadar dia dengan politik. Bahkan apapun isunya pasti ikut campur. Kadang-kadang adik saya Bang, masih SMP, ikutan juga Bang. Luar biasa. Abang nge-post ini dia ikut juga posting. Luar biasa. Tuh. Okay. Kadang-kadang kita juga, wah ini berarti kita udah menularkan nilai-nilai demokrasi pada generasi-generasi kita ke bawah gitu Bang. Nah, jadi kita lihat juga Bang, sekarang di era media sosial ya Bang, kita memasuki era post-truth ya Bang, pasca kebenaran. Artinya yang dikedepankan itu adalah politik fanatisme. Terus juga ada mengedepankan emosi, sensitivitas. Nah itu yang menjadi destruksi bagi nilai-nilai demokrasi itu sendiri Bang. Nah menurut Abang nih Bang, kita juga nih Bang sebagai mahasiswa, aneh pribadi juga sebagai mahasiswa dan mungkin teman-teman semua yang menonton channel hari ini, bagaimana kita bisa mewujudkan nilai yang peran guardian of value yang tertuang dalam peran mahasiswa atau pemuda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang ada Bang, supaya kita lihat ini jangan sampailah demokrasi kita diracuni atau ada parasit, yaitu berupa kayak fanatisme buta Bang. Itu kira-kira gimana Bang? Saya kira mahasiswa punya peran penting ya kalau kita melihat sejarah ke belakang itu. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat selalu ada peran mahasiswa di dalamnya, anak muda di dalamnya. Bahkan Ben Anderson, seorang Indonesianis, dia mengatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya.
ya kan, dari tahun 28, kemudian 45, 65 sampai 98 selalu ada peran anak muda, peran mahasiswa di dalamnya. Maka hari ini saya kira bentuk peranan mahasiswa itu jangan sampai luntur gitu. Jangan sampai pudar. Bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya, itu mesti terus digaungkan. Apa hari ini yang bisa dilakukan sama teman-teman mahasiswa selain sebagai social control tadi, ya kan, menyuarakan suara-suara rakyat, adalah juga berkarya secara konkret apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat banyak, ya kan, fungsi pengabdiannya. Fungsi pengabdian. Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya pengabdian kan, pengabdian. Yang bagaimana bisa dengan ilmu yang dia dapatkan di bangku kuliah, dia bisa mengabdikan ke masyarakat, datang ke pemukiman-pemukiman kumuh misalkan di Jakarta, sambangi masyarakat miskin, ajari mereka bagaimana belajar berdemokrasi, ajarkan mereka bagaimana cara melawan dalam tanda kutip yang sesuai konstitusi, ya kan, ajari mereka bagaimana mau merubah keadaannya gitu kan, jangan sampai bergantung pada pemerintah, tapi juga dia harus bisa membuat perubahan yang memang menjadi hal yang mendasar bagi dirinya sendiri gitu. Jadi mahasiswa hari ini saya kira punya banyak sekali peluang, punya banyak sekali kesempatan untuk bisa merawat demokrasi ini supaya lebih berkembang di Indonesia. Salah satunya tadi turun kembali ke masyarakat, ya sesekali boleh turun ke jalan, ya. Tetapi jangan lupakan fungsi pengabdian tadi. Sambangi mereka, orang-orang kaum mustadafin, ya kan, kaum tertindas, yang marginal, yang barangkali tidak mendapatkan akses pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Ajari mereka supaya bisa mengubah mindset dan paradigmanya, tidak bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Seringkali pilkada, pemilu ini aksesnya terhadap konflik-konflik di daerah gitu. Nah, bagaimana memanage konflik ini, tidak terlalu banyak konflik sehingga tidak perlu banyak pilkada gitu, tidak perlu banyak pemilu. Udah sekali aja 5 tahun sekali pemilu, selesai, 5 tahun lagi baru pemilu lagi.